Assalamualaikum. Hai teman, apa kabar? Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah minuman kesehatan yang sudah saya konsumsi selama 7 hari. Nama minumannya adalah susu kurma Olaf. Apa dan bagaimana minuman susu kurma ini? Ikuti terus ya videonya. Olaf adalah minuman susu kurma yang mengandung susu sapi low fat dan kurma legit premium. Susu kurma ini bisa dikonsumsi oleh semua orang, khususnya untuk orang-orang yang aktif, ibu hamil, dan menyusui. Namun tidak untuk dikonsumsi oleh bayi di bawah usia 3 tahun. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai susu kurma ini, kita lihat dulu cuplikan video saya meminum susu kurma Olaf selama 7 hari ya. Hari pertama, kita minum Olaf. Ini jam 1:06, harusnya jam 11. Kenapa alasannya? Nanti di review. Oke, hari pertama. Day 1. Jam 11:35. Bismillahirrahmanirrahim.
lumayan mengenyangkan ya untuk menunda lapar. Oke. Oke, itu tadi cuplikan video saya meminum Olaf selama 7 hari. Kenapa sih saya memilih susu kurma? Karena pertama, saya adalah seorang busui bayi di atas 1 tahun. Saya ketahui dari Google, susu kurma juga dapat dikonsumsi sebagai booster ASI. Alasan kedua adalah aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga dan pengajar part-timer cukup padat dari pagi hingga petang, mengurus 3 anak, memasak, menyiapkan materi ajar, mengajar, hingga pekerjaan domestik. Yang ketiga, rasanya itu loh, enak banget. Seperti tidak meminum susu. Perpaduan kurma dan susu Lovat ini malah menciptakan cita rasa seperti mocha. Bahkan ada yang bilang rasanya seperti karamel. Selain itu, manisnya juga pas dan tidak terlalu menusuk atau bikin enak. Susu kurma Olaf diproduksi secara rumahan atau disebut dengan home industry. Nah, Olaf juga bisa teman temukan di GoFood ya. Linknya ada di description box di bawah. Cara membuatnya seperti apa? Teman bisa browse saja bagaimana cara membuat susu kurma. Banyak banget resepnya di Google. Dan kurma juga memiliki berbagai variasi dengan kelembutan rasa yang berbeda-beda loh. Pemilihan kurma tentu saja akan mempengaruhi kepada cita rasa dan harga. Nah, daripada teman bereksperimen sendiri, mencari kurma yang mana yang menghasilkan minuman susu kurma yang pas, lebih baik langsung pesan Olaf saja. Ready to drink dan rasanya sudah pas banget. Kalau saya pribadi sudah cocok dengan rasa susu kurma Olaf ini, baik dari segi kekentalan maupun rasa. Jadi saya tidak usah capek-capek bikin, tinggal beli, glek, minum sehat. Olaf bisa diminum setiap saat dikala kalian membutuhkan, termasuk nih pada saat buka puasa, sebagai takjil, setelah berolahraga, dan pada saat kondisi dirasa agak drop, lemas, atau letih. Nah, pada saat saya mereview Olaf selama 7 hari tersebut, saya memilih waktu meminum Olaf adalah pada siang hari sebelum makan siang. Karena menurut hasil browsingan di Google adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurma segar mengandung karbohidrat kompleks sehingga tidak membuat gula darah melonjak saat dikonsumsi. Yang kedua, kurang lebih 30 menit setelah mengkonsumsi kurma,
tubuh yang lelah dan lapar dapat kembali segar. Yang ketiga, kurma cepat diserap tubuh dan menghasilkan energi. Lalu yang keempat, kandungan kalium pada susu dapat mengurangi tekanan darah, dan hal itu baik untuk jantung. Yang kelima, susu kaya akan protein yang bermanfaat untuk pembentukan massa otot. Nah, dari 5 fakta tersebut, sehingga harapannya adalah 1. Mencegah makan siang dengan porsi besar atau berlebihan. Yang kedua, semangat dan energi tetap terjaga dan terpenuhi. Ketiga, mengurangi konsumsi camilan. Oke, itu tadi kan mengenai apa dan bagaimana susu kurma secara umum ya. Now, come to the big C, which is conclusion. Bagaimana hasil saya sendiri setelah meminum susu kurma merek Olaf ini? Oke, yang pertama banget saya rasakan adalah Olaf ini membuat BAB saya sangat lancar. Memang setelah kelahiran anak ketiga ini, saya perhatikan BAB saya menjadi kurang lancar. Pada waktu hari pertama hingga ketiga konsumsi Olaf, mungkin itu fase detox ya buat saya. Wow, sepertinya sampah-sampah di dalam tubuh saya ini dikeluarkan banget sama Olaf. Tapi bukan menjadi bolak-balik ke kamar mandi juga sih. Hanya saja yang tadinya BAB saya tidak setiap hari, pada saat minum Olaf ini, BAB saya menjadi rutin setiap hari. Amazing! Oke, yang saya rasakan selanjutnya adalah penunda lapar. Ternyata pemilihan waktu saya untuk meminum Olaf pada saat sebelum makan siang adalah tepat. Karena apa? Olaf itu praktis ya, tinggal buka terus minum. Nah, untuk saya, waktu makan siang itu selalu jadi molor. Karena saya mendahulukan untuk menyuapi batita saya, dan juga menyiapkan santap siang untuk si kembar, si bujang kecil saya. Karena mereka sudah beberapa bulan ini study from home. Nah, sebelum saya konsumsi Olaf dengan jadwal makan siang saya yang molor, walhasil setiap makan siang pasti porsinya selalu berlebihan karena lapar yang tertunda. Atau di sela-sela menyuapi si bayi adalah cemilan sedikit-sedikit yang masuk. Akhirnya membuat kalori yang masuk berlebihan semua. Nah, oleh sebab itu, saya memilih waktu meminum Olaf ini sebelum waktu makan siang saya. Setelah minum Olaf, saya menyiapkan santap siang ketiga anak saya. Lalu saya lanjut dengan menyuapi si bungsu. Setelah menyuapi si bungsu selesai, barulah saya makan siang. Dan itu masih terasa kenyang. Akhirnya saya hanya makan siang dengan porsi secukupnya. Bahkan saya pernah tunda hingga jam 3 sore loh, karena belum terasa lapar. So, bagi teman-teman yang mencari minuman penunda lapar, tapi juga menyehatkan, ingat ya, menyehatkan. Sepertinya susu kurma Olaf ini wajib nih jadi pilihan. So, in general, yang saya rasakan sewaktu minum susu kurma selama 7 hari adalah 1. BAB menjadi lancar. 2. Penunda lapar yang ampuh dikala aktivitas padat, serta juga menyehatkan karena boosting my energy. Nah, itu tadi hasil review Olaf saya selama 7 hari. Buat teman seputaran Jabodetabek yang mau pesan, bisa pesan di IG mereka di sini. Atau melalui GoFood di sini. Linknya ada di description box ya. Okay, that's all for today's video. Make sure you hit the subscribe and like button for more videos. Bye for now. Wassalamualaikum.